SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwungu 3 dan Bapak Ibu Guru yang sangat saya banggakan dari SD Negeri Kaliwungu 3. Izinkan saya Mulyati CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang akan membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari acara ini sebelum kita mulai, kita buka dengan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita di sini akan belajar bersama. Saya di sini bukan berarti ngajari, kita mau belajar bersama tentang penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai ke sesi, kita mau senam dulu. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Ini senam jari. Ya. Masih proses. Nanti bukan nyari fresh malah jadi puyeng gitu.
Baik, kita akan lanjutkan. Biasanya ini sudah. Baik, hari ini kita akan belajar bersama dan berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, apa yang menurut Bapak Ibu budaya positif itu? Kebiasaan baik, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Contohnya apa dulu? Ya, karakter. Proses membentuk karakter ini melalui pembiasaan. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan setiap pagi biasanya anak-anak ada pembiasaan Asmaul Husna, ada doa bersama. Konsep utama modul budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma yang seperti apa nanti kita akan kupas. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan, bahkan kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah seorang tokoh yang menginspirasi. Pendidikan adalah menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini peran guru sebagai penuntun, artinya guru menduduki posisi sebagai fasilitator. Kita hanya mendampingi anak-anak di dalam belajar, dan harapannya di dalam merdeka belajar itu peran anak yang lebih dominan, bukan bapak ibu gurunya. Nah, mengapa anak harus kita koneksi Bluetooth yang benar? Mengapa anak harus kita buat mandiri? Karena mereka di masa depan tantangan hidup mereka itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Pekerjaan yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Dulu taksi itu masih penumpangnya banyak, sekarang pindah ke Gojek, karena tadi Bapak Ibu. Kemudian dulu swalayan itu ramai, sekarang yang ramai adalah toko online. Nah, pendidik adalah pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Karena kita adalah guru SD, anak-anak usia SD itu masih sangat rentan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi ketika kita sebagai orang dewasa yang menuntun mereka tidak mengarahkan mereka dengan baik, justru mereka akan terjerumus ke hal yang negatif. Seperti kita ketahui bersama bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3. Ingarso Sunggulodo, artinya ketika kita ada di depan, kita memberikan contoh. Ketika kita menyuruh anak disiplin, guru otomatis akan mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu.
Ketika kita meminta anak-anak untuk rajin membaca, berliterasi, berarti guru memberikan contoh dulu untuk membaca terlebih dahulu. Itu engarso sungguh. Imadyo namun karso di tengah memberikan semangat, ya. Ketika anak kadang belum bisa, gagal, begitu kadang anak-anak muncul, tugas kita sebagai guru memberikan motivasi. Oh, kalau hari ini belum berhasil, besok kita mesti bisa berhasil. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Maksudnya ketika kita ada di belakang, kita memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan ke anak-anak supaya mereka hidup mandiri, dan tujuannya adalah supaya mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi bukan hanya berbahagia untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbahagia karena menjadi anggota masyarakat, memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa ini. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi kita ini ibarat seperti petani, ya Bapak Ibu. Saya bertanya, yang bisa menumbuhkan padi, yang bisa menghasilkan padi itu panen melimpah, itu petani atau yang maha kuasa? Yang maha kuasa. Tugasnya petani apa Bapak Ibu? Merawat. Ketika tanahnya kurang subur, diberi pupuk. Ketika ada gulmanya, disiangi. Ketika ada hamanya, diobati. Nah, tugas kita sebagai guru bukan merubah kodrat anak, tetapi kita mendampingi mereka supaya mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Perubahan paradigma yang terjadi di pendidikan itu meliputi stimulus dan respon. Ini gambarnya apa ya Bapak Ibu? Oh, anaknya sedang dimarahi. Mari kita lihat apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar, katanya. Oke. Ada miskonsepsi tentang kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser dalam kontrol teori. Ilusi guru mengontrol murid. Kenyataannya tidak bisa. Jadi kita sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Murid hanya menundukkan diri untuk mengikuti arahan kita di depan kita. Karena di belakang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Hadiah itu kadang bisa membawa dampak negatif. Bisa. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada anak yang berhasil, sementara ada anak yang belum berhasil, dia merasa dianak-dirikan. Nah, hadiah itu kalau tidak tepat sasaran, maka yang terjadi justru itu menjadi sebuah hukuman. Jadi ada banyak yang sedang saya pelajari. Jadi hadiah itu kalau tidak tepat justru akan membawa dampak negatif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, mengontrol murid menuju identitas mereka. Ketika anak sudah dijudge, wah rasa garam, hasil karyamu tidak baik. Ketika anak dikritik dengan cara yang negatif, maka mereka yang tadinya mau berusaha
kadang malah menyerah. Jadi sebaiknya bagaimana Bapak Ibu? Apakah kritik itu untuk membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter? Kalau dari contoh saya tadi, tergantung kritiknya. Nah, kalau kritiknya itu membuat orang merasa bersalah, itu akan menjadi identitas gagal. Anak tidak merasa percaya diri. Kalau misalnya kritiknya ada dua nih, misalnya, wah kamu nggak bisa, sudah kamu berhenti saja. Atau yang satu, oh bagus, sekarang kamu sudah bisa sampai ke materi ini. Besok kita belajar ke materi berikutnya. Itu berbeda nih Bapak Ibu. Itu sama-sama memberikan apa ya? Memberikan masukan, tetapi dengan nada yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak efektif, apalagi untuk jangka panjang. Yang terjadi adalah permusuhan. Justru anak kadang tidak jadi hormat di depan kita, tapi di belakang kita dia kayak mimi gitu gitu saya mimi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi kita bisa mengubah paradigma kita dari yang tadi, dari stimulus, dari penghargaan, dari pujian, dari kritikan, menjadi ke pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam Principle Shattered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, kerangka berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau pandangan kita diubah menjadi pandangan yang positif, kita akan menjadi orang yang bersemangat. Tapi ketika kita melihat kekurangan itu sebagai sesuatu yang negatif, bukan untuk memperbaiki diri, maka kita justru menjadi mundur, bukan maju. Nah, ini adalah stimulus respon yang sebelah sini tentang dunia, dan yang sebelah kanan ini adalah teori kontrol tentang dunia. Mari kita lihat. Dalam stimulus respon tentang dunia, dalam stimulus respon, realitas itu kebutuhan kita dianggap salah. Sedangkan mengenai tentang teori kontrol, ini realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Tentang stimulus respon yang kedua, pandangannya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan tentang teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan kita. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau yang stimulus respon ini, kita meminta supaya orang lain itu memahami kita. Tapi kalau yang teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pemikiran orang lain. Kemudian yang berikutnya, stimulus respon lagi. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi langsung dijustifikasi.
Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita kadang ketika mereka melakukan kenakalan itu, kalau menurut teori kontrol itu karena ada tujuannya, karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nanti kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Sedangkan kalau stimulus respon menurut pandangannya ya perilaku buruk, ya sudah, itu suatu kesalahan. Stimulus respon pandangan yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, hanya saya atau diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, saya bertanya ke Bapak Ibu guru, kira-kira yang bisa mengontrol diri panjenengan itu orang lain atau diri jenengan sendiri? Diri sendiri. Berarti jenengan setuju dengan yang ini ya, teori kontrol ya? Ya, diri sendiri. Entah jenengan itu pengen maju ya belajar. Kalau tidak mau maju ya sudah berhenti, stagnan di tempat. Ketika jenengan ingin membuat anak-anak didik itu maju, jenengan mencari materi. Sudah banyak sekarang ada pembelajaran interaktif yang bisa Bapak Ibu ambil dari PMM. Ketika Bapak Ibu ingin maju, Bapak Ibu akan berusaha sekuat tenaga. Ketika Bapak Ibu tidak ingin maju ya sudah, Kemudian yang berikutnya, stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemarin saya berdiskusi dengan anak-anak di kelas 3 itu, ada beberapa anak yang tidak melakukan kegiatan piket. Ada beberapa anak yang laporan juga, si A tidak mau piket, si B tidak mau piket. Mereka bilang ditunda saja Bu. Jadi mereka mengusulkan stimulus respon, ditunda saja Bu supaya piket. Apakah ketika didenda nanti kamu bisa memastikan temanmu pasti piket saja begitu? Ya belum tahu Bu. Oke, mari kita lihat, saya ajak anak-anak, mari kita lihat kesepakatan kelas kita. Saya ajak mereka untuk membaca. Kalau kamu tidak piket berarti nanti yang kamu langgar kesepakatan ini yang buat kamu loh. Ini yang membuat kamu, yang mengusulkan kamu. Kira-kira ketika kamu membuat peraturan, membuat kesepakatan, tapi kamu langgar sendiri, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini perbedaan pandangan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Ini diibaratkan begini. Ketika panjenengan mengajak anak-anak bermain, untuk yang satu menggenggam sesuatu ketika ada permainan, kemudian yang lain berusaha untuk mengambil sesuatu yang digenggam tadi. Itu yang memiliki kontrol itu orang lain yang mau mengambil atau dirinya sendiri, orang yang membawa, yang menggenggam. Itu artinya bahwa kita itu memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya nanti ini kadang yang saya lihat dari film SpongeBob itu ya, dia itu jadi murid terus senang kalau bintangnya banyak. Nah, itu sebuah penghargaan, tapi sifatnya sebenarnya itu memaksa. Ya, kalau aku melakukan ini dapat bintang, kalau tidak melakukan berarti tidak dapat bintang. Itu nanti kalau gurunya ganti, peraturannya berganti, tidak memakai bintang lagi, maka kebiasaan baiknya akan hilang.
karena tidak mendapat sifat. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena dibujuk. Ini sesuatu yang tidak pas. Yang pas adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya ini bisa dituangkan dalam kesepakatan kelas. Stimulus respons yang terakhir yaitu model berpikir tentang menang atau kalah. Kalau kamu tidak menang berarti kamu kalah. Tetapi kalau yang kontrol itu model berpikir menang-menang. Ketika ada dua orang anak saling berseteru, misalnya si Tegar dengan Ella. Saya hafal itu karena itu murid saya. Ketika saya melihat bahwa yang salah adalah Ella dan saya memarahi Ella, maka model berpikirnya adalah stimulus respon, menang kalah. Yang saya marahi merasa saya anak tirikan. Meskipun dia salah, sebaiknya saya tidak langsung memarahi, tapi menuntun dia, mengarahkan dia untuk menyadari kesalahannya. Dikonfirmasi dulu, kamu melakukan ini ya Elan. Terus kalau kamu melakukan ini berarti kamu melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Kalau kamu melanggar kesepakatan kelas yang itu, apakah kamu ingin jadi orang yang lebih baik? Gitu. Kemudian ditawarkan solusinya apa? Misalnya kalau sering minta jajanannya Tegar, masalahnya di mana? Apa karena kamu tidak punya uang saku? Apa karena kamu lapar? Ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya ingin Elang penuhi, tetapi kadang kita sebagai guru tidak menyadari hal itu. Jadi setiap anak yang melakukan hal yang negatif sekalipun sebenarnya ada sesuatu yang ingin dipenuhi, mungkin ingin diperhatikan, mungkin memang dia lapar, atau mungkin dia butuh kekuasaan, butuh diakui, gitu ya. Nanti kita bisa lihat di teori tentang kebutuhan. Disiplin positif. Bagaimana penerapan disiplin positif di kelas Bapak Ibu? Apakah sudah dilakukan? Sudah, ya saya percaya sudah. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Apakah seperti ini? Kamu salah tak pukul. Gak berani ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin dihubungkan dengan hukuman. Apakah ini benar? Kurang tepat. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun menurut Dean Clausen, disiplin positif diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai kebajikan yang bersifat universal, yang tidak memandang ras, agama, jenis kelamin, tidak memandang itu. Penerapan disiplin positif sebagai upaya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal yang dilatar belakangi oleh motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu yang benar, itu motivasi intrinsik. Karena saya ingin menjadi orang baik, bukan karena saya dihukum. Aku nek datang terlambat, dihukum kena denda, maka saya akan datang lebih pagi. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi anak melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar. Yang baik menurut disiplin positif itu motivasinya dari dalam, dari kesadaran diri sendiri. Jadi bukan karena disuruh orang lain, tapi karena ada kesadaran diri ingin melakukan sesuatu yang baik, ingin menjadi orang
orang yang bijak. Nah, ini contoh penerapan disiplin dengan aturan. Sebenarnya ini kurang pas. Baik, kita akan melihat ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani, langsung aja. Sini kamu. Bapak Ibu boleh siapkan tisu nanti kalau nggak kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dijustifikasi kamu salah gitu. Tapi sebagai orang dewasa kita harus berpikir tentang apa alasan dibalik kesalahan yang mereka lakukan. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datang yang terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan mencoba dari kalau kayak itu ada nih yang ada yang tadi pas tahu berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Bila ada yang ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Nah, ini masih terlambat lagi sampai bahannya jatuh. Terima kasih, sore saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu yang lain bisa datang pada waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak tak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya, bahwa kamu masih aja datang lambat. Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku semuanya. Dengar ya? Sudah, yang lain, perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Nah, ternyata di balik perilaku Dani yang sering terlambat, dia sebenarnya juga punya segi positif, punya
Jadi dia terlambat itu bukan karena tidak ada alasan. Ini kan dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Jangan bawa saja, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jaga. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja ke PSN. Benar kan ini nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu jangan kapok-kapok ya. Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba Dani datang ke sekolah. Kira-kira ini disiplinnya positif atau negatif ya Bapak Ibu? Gimana mau sukses nantinya? Nanti bisa sukses langsung. Belum tahu ya. Biar nanti dilihat alasannya dia terlambat apa. Akhirnya nanti Pak Gurunya ini menyesal nih Bapak Ibu setelah tahu alasannya dari terlambat. Nah itu adiknya Dani. Astagfirullah. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Nah ini namanya Dani. iya nggak apa-apa deh. Cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Jadi Dani itu terlambat karena sepatunya ganti yang ini adiknya. Nah, akhirnya gurunya menyesal. Jadi dari sini kita belajar bahwa jangan langsung menghukum anak yang melakukan kesalahan. Kita harus mengkonfirmasi dulu alasannya apa. Loh, itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah.
Putri. Iya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Terima. Ya, hati-hati. Nah, ini terlambat lagi. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Nah, akhirnya guru menyadari bahwa apa yang dilakukan Dani itu bukan tanpa alasan. Karena Bapak udah berkeras sama aku, sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun belas dendam. Ya, makanya tadi saya bilang siapkan tisu. Maaf Pak, saya terlambat. Nah, dari sini kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi dari tadi terlambat ke sekolah bukan karena tanpa alasan. Alasannya dia tidak memiliki sepatu. Sepatunya gantian dengan adiknya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah seluruh tindakan manusia yang mempunyai tujuan tertentu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bahkan yang kita anggap itu menyimpang atau nakal atau melanggar hukum, hal tersebut dilakukan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan tentang ini mempertahankan hidup. Jadi misalnya makan, minum, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Ketika anak-anak diajak belajar, Bu maunya pengennya nonton video, Bu maunya kita belajarnya di luar, Bu, sambil bermain-main. Itu sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan tentang kesenangan. Mereka adalah anak-anak yang memang secara kodrat suka bermain. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kekuasaan, power. Mereka ingin diakui. Ketika ada anak yang berhasil mendapatkan nilai bagus, mereka ingin diakui, loh ternyata aku bisa. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan tentang kasih sayang, rasa kasih sayang. Kalau saya punya yang mama itu, dia ingin kadang ingin seperti karena dia sudah tidak punya ibu, ya ini diperhatikan. Dia kadang mengenai saya, saya sebagai ibu di sini, saya berusaha memenuhi itu, meskipun saya juga tetap menjaga jarak. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah tadi sudah yang kebebasan, saya sudah 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sebutkan, ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan untuk bertahan hidup. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak kalau untuk menghindari supaya tidak didenda, dia datang pagi. Kalau datang terlambat nanti didenda. Kemudian ada yang untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Misalnya, nanti kalau kamu mengerjakan, kamu tak kasih bintang loh. Itu termasuk nih penghargaan. Dan yang ketiga,
ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling tepat, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Menurut Alvikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku manusia yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kemarahan. Mereka marah tapi disembunyikan dan bisa membuat murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan ini juga tidak efektif, bisa merusak hubungan. Tadi yang merasa berhasil, nanti kadang ada yang mengejek, aku nilaiku bagus, kamu jelek, kadang seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang berdasarkan ranking ya Bapak Ibu, ranking. Nah itu sebenarnya penghargaan itu bisa berdampak negatif dan itu yang ingin berusaha dihilangkan di kurikulum merdeka ini. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ketika seseorang gagal, tidak mendapat penghargaan, dia akan menilai dirinya sendiri, aku orang gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ada penguatan jangka pendek. Ini sudah lebih bagus daripada hukuman dan penghargaan. Perlu monitoring berkelanjutan, masih mengandung stimulus dan respon, murid menghormati aturan, tetapi kadang murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nanti saya berikan contohnya. Sedangkan untuk konsep disiplin yang terbaik sebenarnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, dan dia sendiri yang memegang kontrol atas diri sendiri, dan dia bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Contoh yang konsekuensi, misalnya ketika anak tidak memakai topi dan dasi waktu upacara, kesepakatannya kalau tidak memakai atribut lengkap dia akan berdiri menghadap ke timur. Itu konsekuensi. Kalau tidak memakai ya otomatis dia akan menghadap ke timur. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, muridnya kita panggil, kita tanya, kenapa kamu tidak memakai topi dan dasi? Kemudian kita buat dia percaya diri dulu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Tentunya kamu melakukan ini bukan tanpa alasan. Alasannya apa kita tanya? Misalnya, oh saya terlambat bangun tuh karena kemarin habis piknik. Masuk akal ya? Oh kemarin habis piknik. Nah, kemudian anak kita sadarkan kalau kamu tidak berseragam lengkap berarti kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana? Anak supaya menemukan sendiri. Kemudian ditanya solusinya apa ya supaya kamu bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu anak akan melihat, oh kalau aku tidak memakai topi dan dasi itu aku salah. Nah, aku harus memperbaiki diri begitu. Jadi di dalam restitusi ini anak berusaha disadarkan, menyadari kesalahannya tanpa harus kehilangan harga diri. Jadi tetap kita beri support. Konsep disiplin dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi diharapkan anak yang melakukan kesalahan dengan legowo meminta
maaf kalau itu kepada orang lain. Kalau pada diri sendiri ya berarti minta maaf kepada diri sendiri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian sifatnya adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau dihukum tadi kan dipaksa, kamu tidak ini maka harus ini. Tapi ini tawaran, sifatnya tawaran. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh ternyata aku punya kekurangan di sini, maka aku harus melakukan apa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi yang ada pada kasus tadi, karena dia tidak memiliki sepatu. Nah, sebagai guru mungkin nanti bisa diusulkan kepada PIP bisa membantu membeli sepatu. Jadi memberikan solusi bukan hanya menghukum. Berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang ingin dibentuk itu karakternya. Pemahaman tentang perilaku baiknya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Anak diajak untuk mencari solusinya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, pendekatan segitiga restitusi ini ada 3. Seperti kita lihat bahwa segitiga itu ada 3 sisi. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Misalnya dengan kata-kata kita semua, jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan. Tentunya ada alasannya. Nah, alasannya apa itu sudah masuk ke validasi tindakan. Bukan untuk membenarkan ya Bapak Ibu, bukan untuk membenarkan bahwa tindakannya yang salah itu benar, tidak. Tetapi apakah ada alasan yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar atau yang belum terpenuhi supaya kedepannya anak bisa bertindak lebih baik. Nah, pendekatan dengan segitiga restitusi ini sebenarnya adalah pendekatan terbaik bagi kita sebagai guru. Ini kita posisinya sudah sebagai manajer. Artinya ketika guru menerapkan segitiga restitusi tadi, guru sudah menerapkan dirinya sebagai manajer. Membantu anak untuk menemukan solusi atas masalahnya. Nah, sekarang kita akan melihat ada 5 posisi kontrol. Mari kita nanti introspeksi diri kita ada di mana. Nah, kita sebagai guru memegang posisi apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum tadi contohnya Pak Guru tadi langsung hukum. Kalau membuat merasa bersalah nanti ada videonya ya Pak Guru. Nah ini contohnya. Silahkan disimak, diteliti panjenengan berada di posisi mana. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tinggal posisi konsol. Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Bapak Ibu perhatikan kata-katanya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali. Semua yang lebih saya sendiri apakah ada seperti ini? Siapa tahu? Posisi pemukul biasanya menjalani ada Kata-katanya kasar gitu ya, muncul-muncul berkata injak, berkata injak, membentak. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Nah, ini perhatikan dampaknya dampaknya. pada posisi mendukung. Adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengumpat dendam. Nah, itu kalau anak SMA bahaya ya, dari gurunya digadang. Nah, ini yang membuat merasa bersalah. Agak lembut sih, agak. Assalamualaikum. Naren. Kenapa terlambat lagi, nak? Sudah agak lembut. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nah, ini alasannya kepala sekolah. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini sudah tidak memberi hukuman. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Ini agak dekat sih dengan anak, lebih dekat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Terus udah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Ini kenapa sih saya panggil Naren? Bikin lucu kan? Supaya tertawa. Saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Mana yang paling ideal Bapak Ibu? Manajer. Semoga kita semua nanti bisa menjadi manajer ya. Maksudnya manajernya anak-anak supaya anak kita bisa berkembang dengan optimal. Bagus. Berarti Bapak Ibu menyimak. Ya. Nah, untuk bisa melakukan atau memposisikan diri menjadi manajer, Bapak Ibu mestinya sudah melakukan ini, membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Coba mari kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara roda 2? Alasannya apa? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada waktu pandemi? Supaya tidak tertular virus. Selamat juga ya, kesehatan dan keselamatan ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, selamat, sehat, bahagia, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini oleh seseorang. Keyakinan kelas ini menjadi fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Ketika anak-anak kita ajak untuk membuat keyakinan kelas, ketika mereka dilibatkan, tentunya mereka akan secara aktif ikut mewujudkannya. Berbeda dengan peraturan yang sudah kita berikan, given. Mereka peraturannya memenuhi, saya tidak dilibatkan karena merasa tidak memiliki. Anak-anak cenderung abai. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi ini awalnya diekstrak dari peraturan sekolah, misalnya tentang seragam, disiplin kedatangan, pulang, gitu ya. Kemudian berupaya membuat pernyataan yang universal, jadi bukan khusus lagi, tapi umum, misalnya menjaga kebersihan kelas itu nanti bisa dibuat dengan pernyataan universal, misalnya melakukan atau bertanggung jawab atas kebersihan kelas, gitu. Dan itu tidak hanya masalah tiket, nanti bisa ke berikutnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan itu tidak memakai kalimat jangan membuang sampah, tidak, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berantem dengan teman. Jadi saling menghormati. Nah, dia dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak. Tadi dibuat pernyataan yang universal. Saling menghormati itu sudah cukup luas. Bisa tidak nakali temannya, bisa hormat kepada guru, gitu ya. Dan disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas. Ini wajib. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu sudah membuatnya. Bercurah pendapat dulu. Jadi anak dilibatkan, tidak langsung ditempel. Oh, ini keyakinan kelas kita, tidak, tapi anak dilibatkan. Kita mau ke depan kita mau memiliki kelas yang dalam suasana seperti apa? Apakah bersih, apakah ramai, apakah apa gitu ya. Jadi buat itu dulu. Kemudian setelah itu anak-anak menyetujui tanda tangan kalau yang kelas besar. Kalau yang kelas kecil kemarin ya cap jari, ada yang pakai tangan gitu ya. Kemudian berikutnya memajang keyakinan kelas di kelas. Harus dipajang ya Bapak Ibu supaya anak-anak paham akan keyakinan mereka. Contoh penerapan disiplin positif dengan pendekatan seketika restitusi dan refleksi moral. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah, ini refleksi. Nah, apa yang Bapak Ibu
Iya, taunya itu ya Bapak Ibu, tidak salah. Karena memang pemahaman kita seperti itu. Tapi setelah kita belajar hari ini, apakah seperti itu disiplin? Yang seperti apa? Seperti apa Pak Guru olahraga? Jadi disiplin itu menyadari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, bukan karena peraturan, bukan karena orang lain, tapi karena kesadaran diri. Oke, hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Bagus, tidak asal menghukum anak. Kita cari alasannya dulu. Ada lagi yang lain? Terus posisi kita sebagai kontrol, sebagai apa tadi? Iya, manajer. Bagus, Bapak Ibu guru hebat. Apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di kelas Bapak atau Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah masih akan memposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah? Oh, tidak lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu yang sudah kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Bukan berarti saya di sini itu saya sudah bisa melakukan, belum. Saya masih dalam proses untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer. Demikian belajar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dengan cukup baik. Semoga dengan kita belajar bersama ini kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, bisa menjadi fasilitator guru yang baik yang bisa menuntun anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu dan mohon maaf ini waktu sudah melewati jam pulang panjenengan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.